الدين في الدنيا والآخرة. والمقالة الثامنة عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hari ini kita masuk ke pembahasan Asalibul Ibad bab 3 maqalah yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu lakon. Di sahabat-sahabat dulu itu punya lakon. Abu Hurairah, kenapa disebut Abu Hurairah? Abu Hurairah itu nama sebab beliau itu demen nama kunci. Jadi beliau itu suka baju pakai gamis. Kalau kunci gini ada gede. Jadi muat buat anak kunci. Satu dua ada. Jadi karena dia sering bawa anak kunci, dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kunci. Nah, salah satu keistimewaan beliau adalah salah satu sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi banyak sekali hadis yang datang dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr ini, dari Abu Hurairah, karena keberkahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, jadi kalau setiap Nabi mau ta'lim, mau duduk di majelis ilmu, beliau itu orang yang pertama gelarin ridanya, sorban buat Nabi dulu. Kalau nggak ada nekar disiapin, kalau nggak ada air dibawain, itu Abu Hurairah. Maka kata Nabi, ntar nih Abu Hurairah paling banyak riwayat hadis. Padahal kalau dilihat dari sejarah, Abu Hurairah itu bukan daripada sahabat-sahabat awal. Beliau itu sahabat yang ketika Nabi hijrah baru beliau ada. Tapi keberkahan yang dapat dari Nabi Muhammad, beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi jangan kira orang yang ngajinya tekun, beliau dapat banyak ilmu, tentu bisa jadi orang yang cuma bawain sendal gurunya yang dia dapat keberkahan itu. Bisa jadi orang yang cuma nyiapin air gurunya yang dia dapat keberkahan ilmu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun munjiyat ay mukhlisat li sahibiha min al-'adab." Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelamatkan kita dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa salasun muhlikat ay muqi'atun li fa'iliha fil halak. Dan ada 3 perkara yang dapat menghancurkan manusia kalau manusia itu melakukan hal tersebut, atau menghancurkan amal-amal dia. Wasalasu darajat ay manazil fil akhirah. Ada 3 hal yang dapat mengangkat derajat manusia. Derajatnya tidak di dunia tapi di akhirat. Wasalasun kafarat li dunubi 'amiliha. Dan ada 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ada 3 hal yang dapat menyelamatkan, 3 hal yang menghancurkan, 3 hal yang mengangkat derajat kita di sisi Allah nanti di akhirat, dan ada 3 hal yang dapat menghapuskan tersebut. Apa hal tersebut? Yang pertama, amal ujian. Adapun perkara yang dapat menyelamatkan
Subhanahu wa taala. Pertama adalah fa khasyiyatillahu ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri ataupun rame-rame, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Takut dia merasa diawasi Allah. Makanya ihsan itu kata Nabi, orang datang sama Nabi nanya, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau enggak sanggup melakukan itu, maka Allah melihat kita. Yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah di saat sembunyi-sembunyi sendiri ataupun rame-rame. Kan kadang-kadang kita beda ibadah saat rame-rame sama sendiri. Yang paling sholatan. Salat kadang kita kalau tempat rame pengen nunjukin skill baca suratnya rada panjang. Bacanya Al-Kahfi bisa. Bacanya An-Nawa bisa. Tapi lapangan sholat sendiri, subuh baca inna, zuhur baca inna, aqtaina, asar baca inna, maghrib baca inna. Kata malaikat terisah, gua rasa baca inna lagi. Bener banget baca inna ya. Kadang-kadang makanya justru terbalik, Nabi ngomelin orang yang bacaan sholat waktu jamaahnya yang panjang. Kalau rame-rame, makanya kalau lagi rame-rame jamaah baca sholat, bacaan sholatnya dulu pendek. Kenapa? Karena kekuatan makmum kagak sama dan kepentingan makmum beda-beda. Ada yang mau sujud kelamaan, kepalanya sakit. Ada yang berdiri kelamaan, kakinya gemeter. Ya, ada yang habis bayang pengen nampanin duit. Nah, kalau kelamaan hilang duitnya. Makanya kita sholat harus sesuai tuntunan. Beda kecuali kita sembahyang sendiri di rumah. Sunat tuh baca yang panjang. Pegang Quran baca yang panjang. Takbir pertama baca Al-Baqarah. Takbir kedua baca Al-Imran. Lumayan 2 rakaat juga sejam. Al-Baqarah 2,5 ya bro. Yang pertama takut sama Allah. Takut walaupun sendiri ataupun rame-rame. Kadang dia takut tuh cuma kadang tempat rame, lempengan sendiri, ada takut-takutnya kita sama Allah. Waktu cuma kita sama Allah doang ada gitu. Di kamar tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada manusia yang mendengar kita, berada di tengah malam. Itu ujian terberat kita. Jangan sampai lempengan banyak orang kita takut, tapi lempengan sendiri kita berani banget sama Allah. Makanya Nabi Yusuf itu termasuk ujian yang berat buat dia ketika dia dihadapkan dengan wanita yang sebetulnya dia juga suka, tapi kesukaan dia terhadap wanita itu dapat kalah karena cintanya dia kepada Allah. Bayangin di kamar berdua, wanitanya nggak jelek, cakep, orang perawat, orang gede juga. Nggak ada orang yang melihat waktu itu ditawarin, nggak bayar ditawarin. Ayo Yusuf, udah dibuka semua, mau ngapain lagi? Ayo, nggak mau. Apa kata Nabi Yusuf? Ini al-khawf, saya takut Allah melihat saya. Orang ada yang melihat, tapi Allah maha melihat. Makanya satu yang pertama adalah takut kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Yang kedua yang dapat menyelamatkan kita di dunia adalah wal qasdu fil
sedang saja, walaupun dalam keadaan fakir ataupun kaya. Kalau dia fakir, dia tidak terlalu berlebihan dalam menjalani kemiskinannya. Walaupun dia kaya, dia tidak berlebihan dalam mengeluarkan hartanya atau menggunakan hartanya. Sedang-sedang aja. Jadi 3 juta umpama biasa hari-hari makan telur, tempe, ikan. Tahu-tahu dapat gaji 15 juta. Penggajinya yang naik, gaya hidupnya enggak. Tetap makan telur, tempe, sisanya dia tabung. Itu namanya orang yang sedang-sedang aja. Karena Nabi itu suka yang sedang-sedang aja, nggak berlebihan. Terlalu miskin nggak bagus, terlalu kaya juga nggak bagus. Kadang-kadang terlalu miskin membuat kita lupa akan kepada Allah. Justru kaya juga malah bikin kita jauh dari Allah. Makanya kalau seandainya kekayaan membuat kita jauh dari Allah, minta sama Allah jangan jadi kaya. Tapi kalau kemiskinan yang membuat kita jauh dari Allah, minta sama Allah biar kita miskin. Kalian bisa apa diri kita? Kira-kira aku kalau udah kasih kaya jauh kayak dari Allah. Kalau jauh aku gak minta kaya. Kalau gua miskin, kira-kira gua jauh dari Allah gak? Kalau gua mengatakan miskin, gua gak mau. Jadi kita sesuai kadar kita. Kalau kita mampu megang kekayaan, menjadikan kita dekat dengan Allah, minta kaya. Tapi kalau udah sanggup, penting jangan. Bab orang kaya mau masuk surganya belakangan. Yang dihisap banyak, orang kaya itu banyak. Makanya Nabi itu dengan orang miskin, kalau orang miskin itu gak ada yang dihisap. Apa yang dihisap? Motor masih cicil ya. Karena motor masih cicil, mobil masih 2 tahun lagi, wah kebanyakan. Hutang yang dioperasi belum, yang di KPJB belum, kebanyakan soalnya orang miskin. Apa yang mau dihitung? Apa yang mau dihisap? Hutangnya banyak. Artinya hidup sedang-sedang aja, jangan terlalu berlebihan. Dan yang ketiga yang dapat menyelamatkan kita, wal adlu fir ridha wal ghadab, adil dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan marah. Makanya hakim itu kata Nabi, hakim tidak boleh memutuskan sesuatu kalau dia dalam keadaan emosi. Kenapa? Karena orang emosi kondisinya sedang tidak stabil. Gak boleh dia mutusin itu. Seorang hakim dalam keadaan marah, bahkan Al-Gojo yang ngasih hukum cambuk, gak boleh dia mukul orang dalam keadaan marah. Walaupun memang itu hukumannya, karena kesel begitu, dijubrak aja, cetas dalam keadaan marah, gak boleh. Dia harus memukul karena itu adalah kewajiban dia untuk memukul, bukan karena amarahnya. Jadi untuk memutuskan sesuatu, dia tetap adil dalam keadaan banyak harta ataupun tidak punya harta. Makanya hakim gak boleh memutusin dalam keadaan lapar, gak boleh dalam keadaan sangat kenyang, gak boleh dalam keadaan yang sangat sibuk. Nanti keputusannya akan tidak adil. Maka yang ketiga adalah adil terhadap sebuah hukum dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan emosi. Kan adil itu kan enggak harus sama, enggak harus sama. Umpama misalnya Idan badannya rada gedean, Paki badannya rada kecilan, umpama ini mah. Kita ngasih makan di ukuran masing-masing. Kalau ngasih Paki lebih banyak dari Jidan, kan kagak, porsinya beda. Jidan ada banyak kan, karena tangkinya lebih gede. Umpama dan iya kan, Paki ada di Jidan, tangkinya ada kecil. Enggak muat. Kalau gelas segini diisiin air 2 gelas enggak muat. Jadi adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai dengan
menghancurkan manusia. Yang pertama, fasyukhun syadid, ay bukhlun syadid, fala yu'ti ma alaihi min al-haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Yang pertama adalah orang yang pelitnya kebangetan. Pelitnya kebangetan, sangat pelit. Yang dapat menghancurkan amal yang pertama adalah orang yang sangat pelit. Mantap korek butuh gasiran, ya kan? Lu pakai pelitnya orang, jual kopi apa saja jemput lagi. Besok sakit pelitnya, lagi sakit gak mau berubah, punya duit gak mau berubah, bakal dirinya gak berubah, saya mati. Kalau punya duit, saking pelitnya untuk diri sendiri gak mau dia. Yang pertama, orang yang terlalu pelit itu dapat menghancurkan dirinya. Makanya ada kata Nabi itu, kalau nyari laki untuk perempuan, kalau bisa jangan cari laki yang pelit. Sebab kalau punya pasangan laki yang pelit, hidupnya akan gak tenang. Salah satu yang dapat menghancurkan manusia adalah pelit. Pelit yang sangat berlebihan. Yang kedua, wahawa muttaba. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti terus, hawa nafsu yang direndengin terus. Maka buat tentang hawa nafsu, nafsu kita itu cuma dua: apa yang masuk dari mulut dan apa yang keluar dari kubur. Dua. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu, nafsu itu gak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Makanya bahasa Al-Quran itu nyegah doang, gak bisa mewajib, karena nafsu itu ada di dalam. Bagaimana kontrolnya? Dari mulut, yang masuk ke mulut semua dikontrol. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak masuk barang-barang haram kubur, itu dikontrol mulutnya. Sama bagian bawah itu juga harus dikontrol, karena nafsu syahwat manusia itu hanya itu. Kalau dia bisa mengontrol mulutnya, dia bisa mengontrol syahwatnya, maka insya Allah dia tidak akan celaka atau tidak akan binasa. Dan cara, makanya kalau orang-orang tasawuf, mereka itu riadohnya pertama dikit makan, yang kedua dikit tidur, yang ketiga dikit ngomong, yang keempat dikit bergaul. Itu riadoh mereka tuh. Makannya dikitin, ngomong itu kan dua lagi, mulai banyak-banyak emang. Kadang-kadang kurang nambah gitu mah. Dikit makan, dikit tidur, lagi kita untuk banget tidur, langsung dikit nyender pulas kita. Lagi juga ada ngomong bola, habis itu baru bangun. Dikit bergaul, memang kerjaan kita, ayo berubah jauh dari kita. Makanya di antara mereka itu antara sahur begitu, dikitin semua. Bukan berarti tidak sama sekali, tapi sedikit. Ikutin hawa nafsu. Walaupun kita tahu hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Kita bisa atasi hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Dia merasa paling bangga dengan dirinya daripada orang lain. Apa? Ujub namanya. Bahaya ini. Ujub itu penyakit paling bahaya. Iblis itu keluar dari surga bukan karena miskin. Iblis keluar dari surga bukan karena kudel. Paling pintar iblis. Iblis keluar dari surga bukan karena nggak punya pangkat, pangkatnya tinggi dia. Dia diusir dari surga karena ujub. Karena
ujub karena dia bangga sama dirinya. Saat semua diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, semua sujud, malaikat sujud, pohon sujud, hewan-hewan semua sujud sama Nabi. Kecuali dia nih, iblis. Kata dia lagi sama junior. Lalu mah senior, masa senior sujud sama junior? Langgar keren. Dia merasa dirinya paling bangga, dirinya paling keren, gak mau sujud. Apa dia bilang? Ana khairum minhu. Aku mah lebih keren dari dia. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin. Dia itu diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Mana saya lebih dulu. Gak mau sujud. Karena itu dia di surga. Jalanan tuh kalau bukan karena bawa kuat, kalau bawa jadi jalanan. Tuh masjid Nurul Ikhwan tuh, masjid Nurul Ikhwan. Kalau bukan karena gua, kalau di masjid mau gede. Kalau bukan karena gua, kalau itu bahasa bangga. Makanya di Quran yang nyebut saya itu cuma 3. Yang pertama Fir'aun, dia bilang ana rabbukumul a'la, saya Tuhan paling gede. Hancur, dibinasakan oleh Allah. Yang kedua Qarun, dia bilang saya dapetin harta ini banyak, itu karena ilmu saya. Dihancurin Allah. Yang ketiga tadi iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ujub itu penyakitnya. Wah, hati-hati. Kalau kita sudah merasa bangga dengan diri kita, oh gue mau kayak gitu, oh gue aja kayak apa gitu, kayak pintar, oh dia kayak gitu, merasa nanti. Dalam arti ngomong ujub begitu, bye-bye. Itu bisa ngancurin ilmu kita, ngancurin amal kita. Kayak gue maju 2 tahun, aku baru ngaji, udah pintar, wah kemarin gue ngaji, bahkan. Kalau kita ngerasa pintar dari yang lain, ngerasa bangga dengan apa yang kita punya, siap-siaplah kita untuk menerima kehancuran. Maka yang ketiga kata Nabi, wa ijabul mar'i bi nafsi, dia bangga dengan apa yang dia miliki terhadap dirinya. Aku lebih ganteng kayaknya dari si Jidan, dia mau masih kenanya buat lah, bangga diri. Aku mau bawanya juga ekmek, mau bawanya cuma Astrea Gresa, menang gua, belum tentu. Itu namanya ujub. Lalu yang selanjutnya kata Nabi, wa amad darajah. Dan ada pun perkara yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa insya salam, menebar salam. Ai ilharus salam bainan nas bi at-taslim ala man araftu wa man lam ta'rif. Atau orang yang suka menebar salam kepada orang di antara manusia yang kenal sama dia ataupun yang enggak kenal sama dia. Dia ketemu teman, assalamualaikum. Kan assalamualaikum itu kita doain dia, assalamualaikum, keselamatan atau atas engkau wahai saudaraku. Dia balikin doain sama kita, waalaikumsalam, dan atas engkau kesejahteraan, atas engkau keselamatan. Saling doain. Orang yang sering nebar salam kata Nabi, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk orang nyambung silaturahim. Orang kalau sering nebar salam, silaturahim cakep. Teman-teman coba, assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu dong udah lewat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu silaturahimnya cakep. Orang yang silaturahimnya bagus, kata Nabi, umurnya panjang, rizkinya luas. Kata Nabi begitu. Makanya orang tua dulu kita silaturahimnya kalau putus, umurnya panjang-panjang. Makanya dulu tuh kalau orang-orang dulu ya, orang-orang Betawi dulu tuh asal lebaran itu malam takbiran, itu anak cucunya dikumpulin semua. Si
habis sholat itu kumpul semua, anak, cucu, mantu semua yang ngiringin pom kita. Dulu kan pakaiannya gitu, kalau lebaran pakai koko, pakai jas, jangan keren banget, kayak celana sendal lili, sendal lili yang terserci kan, pakai masih sendal lili, pakai sendal lili ya, engkaunya menyayangi berdua di depan, bawa tenong dulu kan, asal main ke rumah saudara bawa tenong, ya isinya macam-macam tergantung kemampuan. Kalau yang cakep biasanya bawa dodol, bawa banyak itu bawa. Dipimpin sama engkongnya main ke rumah saudaranya yang jauh. Dulu kan naik motor jarang orang, paling ada becak. Kan keluarga begitu naik becak, gak mungkin jalan kaki. Itu jas yang cakep sama dia, sama engkong kita itu kadang-kadang gak dipakai, dipanggul gitu, taruh di pundak. Emang apa? Gerak, jalannya jauh, jalan gerak. Dulu mah jalan aspal, jarang begitu. Dulu mah masih tanah. Itu tanah digulung sama engkong kita. Emang apa becek? Itu sendal ditenteng sama dia, dibel. Tapi nyampe ke sana juga. Makanya umurnya panjang-panjang orang dulu mah. Kita kagak kematian umur. Itu salah satu silaturahim. Dan bahaya orang yang putus silaturahim, bahaya. Sangat amat bahaya. Dalam kitab Irsyadul Ibad, ini yang cerita karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ceritain begini, dulu ada orang kaya yang ingin berangkat haji ke Mekah, kayaknya kaya banget ini. Berangkat haji ke Mekah, sampai di Mekah dia mau haji tapi bingung karena dia bawa harta banyak. Akhirnya dicari solusi gimana biar dia nggak bawa hartanya banyak. Dia nyari tempat penitipan yang amanah. Tanya sama orang sekitar gimana tempat penitipan yang sangat amanah. Akhirnya dikasih tahu itu sama si Ustadz Fulan di Mekah itu dia paling amanah. Oh yaudah kalau begitu saya datang ke dia. Datang ini orang kaya ke si Ustadz yang amanah. Dia bilang, Ustadz saya mau haji 10 hari, saya titip harta saya titip uang saya, nanti setelah 10 hari sebalik saya ambil. Kata dia, iya saya simpan. Berangkat dia haji, selesai dia haji 10 hari dia balik. Pas balik dia tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia jawab bukan ustadz tersebut tapi anaknya. Ada apa Pak? Oh saya 10 hari lalu titip barang, titip uang di sini, saya mau ambil aja sekarang. Bapak titip sama siapa? Sama ustadz. Oh itu bapak saya. Terus kemana sekarang orangnya? Udah meninggal 2 hari lalu. Terus harta saya di mana? Saya nggak tahu. Karena ayah saya begitu amanah sampai saya anaknya nggak tahu di mana hartanya. Bingung dia, oh hartanya banyak. Akhirnya datang ke orang saleh. Seorang wali dia tanya, ya Syekh, kemarin saya titip barang masih Ustadz Fulan tapi Ustadz Fulan sudah meninggal. Anaknya nggak tahu di mana barang saya. Bagaimana solusinya? Kata Syekh, tenang, gak usah bingung. Kata seorang wali ini, tenang, gak usah bingung. Kalau bingung, datang kemari, saya kasih tahu solusinya. Apa solusinya? Begini, di dunia itu ada satu sumur, namanya Bir Zamzam. Namanya sumur Zamzam. Itu tempat berkumpulnya ruh yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Dan satu lagi ada namanya Bir Burhut. Sumur Burhut adanya di Yaman. Itu tempat berkumpulnya ruh yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Kalau emang ini orang amanah, si ustaz terkenal amanah, coba ini pergi ke Bir Zamzam, ke sumur Zamzam. Nanti ini datang ke situ jam 12 malam, panggil namanya, ruhnya akan datang. Dia berangkat karena perintah orang saleh, dia berangkat ke Bir Zamzam jam 12 malam. Dipanggil nama ustaznya, Fulan, enggak keluar namanya. Dia balik lagi ke Syekh, enggak ada.
Kata dia begini, barang kamu ada di belakang rumah saya 5 meter dari rumah saya, dalamnya 5 meter, nanti coba digali, ada semua di situ. Sampaikan salam saya kepada anak saya dan orang-orang yang menitipkan barang kepada saya. Selesai itu, nggak jauh dari kubur, dari biir Uhud, dia nanya, saya mau tanya, biir Uhud ini tempatnya orang-orang su'ul khatimah. Katanya kau orang amanah, katanya kau ahli ibadah, tapi kenapa ada di biir Uhud tempat orang-orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Kata dia begini, memang saya orang yang amanah, saya ahli ibadah, tapi saya melakukan satu maksiat, kata dia. Dan saya belum sempat bertaubat kepada Allah. Dia bilang, saya punya saudara perempuan yang setiap hari meminta kepada saya dan saya benci, dan saya memutuskan silaturahim terhadap dia, dan saya belum sempat bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai memutuskan silaturahim. Yang kedua, fa'amad derajat fa'insahu salam. Yang mengangkat derajat yang pertama adalah menebarkan salam. Yang kedua, wa'it'am ta'am li dhaif wal ja'i, dan menyediakan makanan untuk tamu dan orang yang lapar. Makanya salah satu hal yang harus cepat-cepat disegerakan itu adalah menyediakan makanan buat tamu. Tamu datang nih ke rumah kita, tiba-tiba misalnya Ustaz Habib main ke rumah Suhaib, buru-buru ambilin air, buru-buru ambilin yang ada bisa kita kuarin. Jangan sampai tamu beli air sendiri. Kadang-kadang tamu pulang beli air dewe. Jangan sampai begitu. Salah satu hal yang harus disegerakan adalah memberikan makanan kepada tamu dan orang yang lapar. Harus buru-buru tuh. Makanya kebiasaan para nabi itu jarang sekali mereka makan sendiri. Khususnya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, dia pergi ke utara 3 mil, ke utara, ke selatan 3 mil, ke timur barat 3 mil, nyari orang buat diajak makan. Kalau makan pintunya nggak pernah ditutup, dia ablang dia, jendela diablang dia. Orang lewat panggil makan, yuk makan, panggil lewat makan. Itu kebiasaan juga. Karena pahala orang memberi makan itu sangat amat besar. Bahkan guru saya pernah soal ke Habib Soleh Tanggul. Beliau nanya begini, Beb, antum bisa punya makom mulia begini, amalannya apa, Beb? Habib Soleh Tanggul tahu kan? Itu orang luar biasa, waliullah, wali min awliyaillah. Antum bisa punya makom begini, kata Qur'annya, itu amalannya apa, Beb? Saya tidak punya amalan apa-apa, dia bilang. Ilmu saya dikit, tapi ada 3 hal yang gak pernah saya tinggal. Pertama, dia karena Habib Soleh Tanggul ini orang gak punya. Jadi saya pengen sedekah, tapi saya gak punya harta. Jadi setiap pagi dia ambil beras itu di tempat beras, dia ambil segenggam, dia lempar di belakang rumahnya. Biar burung, ayam yang makan itu dia lihat itu buat sedekah. Tiap hari dia ambil segenggam, dia buang. Makanya kalau punya beras bekas, jangan dibuang. Kalau ada ayam kasih ayam, kalau ada puyuh kasih puyuh, ada bebek kasih bebek, gitu. Buang di belakang. Itu burung, itu ayam yang makan itu akan terus bertasbih untuk orang itu. Lalu kata beliau yang kedua, saya kalau ada orang yang berantem, itu buru-buru saya datangin, saya akuin. Ada orang berantem nih, si A sama si B, dia buru-buru datang diakuin sama dia, biar kagak berantem lagi. Itu di kampung kalau dalam bentuk saya langsung cepet-cepet datang. Dan ketiga kata beliau, saya kalau sebelum subuh, dulu tuh bukan toren begini ya, dulu tuh orang nimba terus isi gentong gitu. Nah Habib Soleh Tanggul itu gitu, dia nimba isi tempat air yang dipakai buat wudhu, orang mandi apa buat buang hajat, diisi sama dia setiap hari buat mereka bersuci. Itu doang amalan saya, maka Allah akan saya punya derajat di sisi Allah. Perkaranya bukan karena ilmu tuh. Lihat,
Berkaranya bukan karena ilmu, tapi ngasih makan orang. Makanya pahalanya orang ngasih makan itu gede. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, wassalatu billail wa nasniyah. Salat pada malam hari, sedangkan manusia semua banyak lagi pada tidur. Ya kita sering sebut dengan tahajud. Jadi kalau minta itu sepertiga malam, kalau mau nikung sepertiga malam itu pasti cepat itu. Ada ceritanya begitu. Selama nggak sih? Terus kayak gini. Ada namanya si Sulaiman. Sulaiman ini demen sama si Fatimah. Fatimah ini punya ibu namanya Zainab. Si Sulaiman ini bukan orang kaya, dia suka sama si Fatimah. Tiap malam di sepertiga malam dia selalu meminta kepada Allah agar si Fatimah ini jadi milik dia. Ya Allah, saya suka banget sama si Fatimah. Kalau dia bukan jodoh saya, jodohin sama saya ya Allah. Kalau dia jodoh orang, putusin sama orang, jadiin sama saya. Ya Allah, kalau emang dia nggak ada benar saya, bikin dia ada benar saya, maksa kita ya Allah. Seperti itu. Tapi karena dia dekat dengan Allah, dia nggak datengin si Fatimah, kan dia tahu kondisi dia tidak memungkinkan untuk disukai oleh Fatimah. Dia deketin emaknya, soal ke emaknya, tiap hari dia datang selama setahun, deketin emaknya yang namanya Zainab, deketin. Setelah dalam setahun, dia ngerasa udah mantep, dia ngomong sama emaknya, Bu, mohon maaf, ini saya udah setahun taruh kemari mau kenal sama ibu, sama bapak, sama Fatimah. Ini sekarang saya ada niat tulus, pengen banget ngelamar Fatimah. Loh, kata emaknya, ternyata emaknya janda. Loh, kok ke Fatimah? Padahal saya udah serat banget sama sampean. Ternyata selama setahun itu si Zainab minta mau, ya Allah, biar si Sulaiman jadi jodoh saya. Itu pertarungan doa. Ini apa? Ya Allah, masa ini doa saya bisa salah kirim? Saya mintanya Fatimah bukan emaknya. Apalah jadi dapat emaknya ini? Bagaimana ini ya Allah? Jadi doa dia bertaruh doa di sana. Emaknya pengen dia jadi suaminya, sedangkan dia pengen Fatimah. Pertarungan doa. Udah begitu, akhirnya dia soal kiai ini bagaimana? Kalau saya bisa meleset begini ya, saya minta anaknya dapat emaknya. Kata kiainya, udah sabar, udah jalanin aja. Emang ini rezeki kamu, nanti Allah punya rencana yang lebih indah dari itu. Akhirnya karena dia tidak mau mengecewakan si Zainab, dia datang untuk melamar si Zainab. Persiapan 2 bulan, lama segala, sampai hamil seminggu si Zainab meninggal emaknya. Persiapan udah matang, tenda udah jadi, prasmanan udah tinggal. Kata saudara-saudaranya begini, ini kalau sampai nggak jadi, ini akan banyak biaya yang keluar. Tenda udah dipesan, makanan udah, kalau begitu kita jodohin aja si Sulaiman sama si Fatimah. Alhamdulillah. Kata Allah, emang Allah punya rencana lebih bagus dari yang dia sangka-sangka. Begitu Allah punya rencana, nggak ada yang tahu. Di antaranya itu minta di sepertiga malam. Wa amal kafarah, dan ada pun yang dapat menghapus dosa kita. Fa isba'il wudu fis salawat, menyempurnakan wudu di waktu yang sangat urgent, di waktu yang sangat tidak memungkinkan, di waktu yang sangat dingin. Orang kalau dalam keadaan dingin banget, anak-anak kagak wudu, saking dinginnya dia kagak wudu, tapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Itu adalah amalan yang dapat menghapus dosa.
Yang kedua, wa naqlul aqdam ilal jamaah. Memindahkan kaki, artinya dia melangkahkan kakinya untuk pergi salat jamaah. Yang kedua, melangkahkan kakinya untuk pergi salat berjamaah. Makanya kemarin tuh kata yang lagi ceramah di rumah itu ada orang yang mukanya kayak matahari. Siapa dia? Orang yang ketika azan orang itu di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang itu di masjid. Itu wajahnya kata Nabi bagaikan matahari. Yang kedua, ada yang wajahnya kayak rembulan. Siapa yang Rasul jawab? Orang yang ketika azan dia sedang berangkat ke masjid. Udah dalam keadaan wudu dan dia berangkat ke masjid, wajahnya kayak bulan. Dan yang ketiga, ada yang wajahnya kayak bintang. Kata Nabi siapa? Orang yang ketika dengar azan dia buru-buru ambil wudu. Jadi baru mau wudu. Itu orangnya kayak matahari. Kalau kita yang mana kita? Kita bulan sapi. Bulan tetap awan. Kalau kita mah kadang-kadang lampu senter juga kagak kan. Belum kadang dengar azan. Ya udah aja. Belum komat. Belum komat. Kita tahan dulu. Nah masih jam 1, orang asar sampai jam 3, tak lain setengah 3. Kadang-kadang habis sholat Johor kagak 5 menit aja. Oh itu mah bagaimana dari cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, waqtadir salah ba'da salah. Orang yang akan dapat penghapusan dosa dari Allah adalah orang yang menunggu sholat setelah sholat. Habis sholat subuh, kapan sholat zuhur? Ya Allah saya menunggu sholat asar. Habis sholat zuhur dia nungguin lagi sholat asar. Habis sholat asar dia nungguin lagi sholat maghrib. Habis maghrib dia nungguin lagi sholat isya. Sebelum tidur dia minta Allah begini. Bisa habis tidur, habis mau tidur gitu, tidak habis Allah yang bagus. Buat misalnya, ya Allah bangunin saya tentang sholat subuh. Dia udah niat tuh sebelum tidur. Itu selama perjalanan dia tidur, Allah hitung itu dia pahalanya kayak orang nungguin sholat. Cuma bilang begitu doang, ya Allah bangunin saya tentang sholat subuh. Tidur dia, pasang alarm tidur. Itu dia tidur, dihitung Allah, benar nggak apa-apa. Dihitung sama Allah kayak orang lagi nungguin sholat. Makanya orang ngaji itu, makanya kata Allah gini, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, emang sama orang yang ngaji sama orang yang kagak ngaji? Beda. Beda. Ada orang ngaji tidur ya gitu. Tapi orang temennya, wah lu ngaji jauh dari rumah, sampai kemarin tidur aja. Ah lu belum jauh ngajinya. Kayak kemarin lu nggak tahu rumah ngajinya, kok belum jauh banget katanya. Nih dengerin kata gua, ini gua biar kata tidur, badan gua jadi saksi ntar di hadapan Allah kalau gua hari ini ngaji. Oh keren dia. Kalau kan berarti dia ngaji, iya nggak? Iya, makanya jangan sampai antara orang ngaji dan ngaji. Ini badan gua nih jadi saksi di hadapan Allah. Biar kata di sini gua kagak mati. Biar kata gua ngaji kagak hidup. Tapi badan gua jadi saksi di hadapan Allah. Ada lagi orang lain bilang, kiai kalau ngaji kiai muridnya pada tidur semua. Kata kiai saya mah kagak ngajarin dia. Saya mah ngajarin benih-benih yang ada di dalam dirinya. Untuk kelak 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin keluar dari sulbinya jadi ulama-ulama besar, jadi orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah. Begitu. Makanya ngaji baik. Kalau ada kesempatan daripada di rumah main Mobile Legends yang paling dapat 2 menit sampai jam 9. Duhanya bentar sini paling cuma sejam. Ya pahalanya gede banget. Kalau orang tahu mah wal maqalatu tasi' wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau nanya? Sebelum kita tutup.
Nanya. Suara. Ayo tanya, ada banyak. Kalau ada yang mau nanya, kita ambil. Lanjut kita pada malam hari ini dengan membaca doa ya Rabbana Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Ta'ala bi annana Ta'ala wa